Saudara, pada bulan ini kita akan belajar tentang menjadi murid, jadi murid Yesus. Dan pada hari ini, hari Minggu pertama, saudara, saya memulai dengan tema penggemar, pengikut, atau murid Yesus. Saudara, kita tahu bahwa logam mulia, yaitu emas, ada ada yang namanya emas palsu, sama-sama kuningnya saudara. Tapi juga ada emas yang tanda kutip karatnya sangat kecil, 16, 17, 18, sampai 24 karat. Saya awam, tidak tahu dengan baik mengenai emas, tapi emas yang kadar murninya, kadar emasnya tinggi itu adalah 24 karat, saudara. 24 karat menunjukkan bahwa kadar emasnya itu tinggi, sampai mencapai mungkin 90-an sampai 90 lebih persen, saudara. Semakin besar kadarnya, semakin banyak kadar emasnya, maka logam mulia itu, emas itu semakin berkualitas. Dan karena semakin berkualitas, maka tentu semakin mahal. Emas 24 karat jauh lebih mahal daripada 20, 21, atau 22. Saudara, tanpa kita sadari sebenarnya kekristenan juga begitu. Kadar kekristenan kita, saudara, juga seperti itu. Ada kekristenan yang biasa-biasa saja. Sampai hanya kekristenan yang sejati. Saudara mungkin berKTP Kristen, ke gereja, bahkan mungkin melayani sebagai seorang Kristen. Tapi apakah betul-betul Kristen yang sejati? Itu hal yang berbeda. Apa betul Kristen yang betul-betul seorang murid, itu hal yang berbeda. Nah, kita saudara, hari ini kita akan belajar 3 level kekristenan. Kita terus lanjut. Next. Kadar kualitas kekristenan dibedakan menjadi 3 level. Yang pertama, yang disebut dengan penggemar atau pengagum. Kristen penggemar atau pengagum. Yang kedua, Kristen pengikut. Ini kekristenan secara umum. Dan yang ketiga, Kristen sebagai seorang murid Kristus, pengikut Kristus yang sejati. Sudah kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, orang Kristen tapi statusnya masih penggemar atau pengagum, saudara. Dan biasanya kita kenal dengan fans. Mereka adalah fans, orang yang menunjukkan kekaguman yang kuat terhadap sesuatu atau seseorang. Seorang fans lebih menyenangkan perasaannya, ego dan hasratnya, dan tidak membuat transformasi dalam hidupnya. Kapan saja bisa meninggalkannya atau mati konyol. Seorang penggemar atau pengagum, saudara, namanya fans, lebih memuaskan kepada perasaannya, egonya, hasratnya. Tidak pernah terikat, tidak pernah ngambil komitmen, saudara, sebatas kagum, sebatas penggemar. Ini pun masih dibagi 2. Fans yang berarti fans biasa, dan juga fans yang fanatik. Sebenarnya kata fans itu diambil dari kata fanatik, fans, fanatik, antusias, saudara. Fans biasa contohnya adalah saya penggemar bola, dulu penggemar bola. Tapi saya nggak terikat, saudara, dengan tim-tim tertentu. Kadang saya sangat mengemari Manchester United dengan bintang-bintangnya Ronaldo, saudara, Rooney, Beckham. Tapi ketika Messi mulai menaik, dengan tiki-takannya kembali saya pindah ke Barcelona. Tapi kemudian pindah lagi ke Real Madrid. Saya fans secara umum biasa-biasa saja. Tidak ada keterikatan, ya sudah kalah-kalah. Ada yang mereka betul-betul fansnya itu sangat fanatik. Kalau idolanya atau tim yang dia idolakan kalah, dia bisa kecewa, bisa frustasi, bisa gantung diri di atas pohon apa? Pohon lombok. Fanatik buta. Nah saudara, kita akan melihat di dalam kekristenan juga ada yang disebut dengan fans.
pengagum. Orang-orang seperti ini hanya menyenangkan perasaannya, egonya, hasratnya. Tidak membuat mereka mengalami perubahan, transformasi dalam hidupnya. Ayah saya itu penggemar atau pengagum, idolanya itu adalah Bung Karno. Saya tidak bicara politik ini ya. Dia pengagum berat Bung Karno. Ketika Bung Karno mendirikan partai PNI, dia masuk PNI. Tahun 70-an PNI bubar, ada PDI, dia masuk PDI. Kemudian tahun 98 PDI bubar, lalu ada PDI Perjuangan, itu Mega, nah dia ke Mega. Pokoknya dia sangat fans, kagum sama Bung Karno dan anak-anaknya. Padahal papa saya tinggal di desa, dia nggak mengerti ajaran Bung Karno seperti apa. Asas-asas PNI, PDI seperti apa, tapi dia kagum, saudara. Dia fans sekali berat kepada Bung Karno dan keturunannya. Tapi dia nggak tahu apa-apa dan tidak mengubah hidupnya dengan ajaran-ajaran dari Bung Karno, saudara. Karena sebatas fans. Kita lihat saudara, next berikutnya. Markus pasal 11 ayat 8, banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Lalu disambung Markus pasal 15 ayat 12 dan 13. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi katanya, salibkanlah dia. Ketika Yesus dan murid-muridnya mau masuk Yerusalem, saudara, Yesus menaiki keledai, maka orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem, mereka yang takjub, mereka yang kagum kepada Yesus, karena Yesus melakukan banyak mujizat, melakukan banyak kuasa. Saudara, dan mereka menganggap bahwa Yesus adalah penyelamat bangsa Israel dari jajahan Roma. Saudara, mereka menebarkan pakaian, menebarkan kain, menebarkan ranting-ranting, menebarkan daun-daun di jalanan, supaya keledai yang dinaiki Yesus tidak menginjak tanah, tapi menginjak kain atau bahan, atau rumput, atau juga daun-daunan. Mereka sambil berteriak, Hosana, Hosana, luar biasa saudara. Engkau maha besar, engkau raja yang datang dari surga. Engkau raja yang akan memerintah kita. Mereka berteriak seperti memuliakan, seperti mengagungkan Tuhan. Tapi suatu ketika Yesus ditangkap, diadili oleh para imam, orang-orang Farisi ahli Taurat, saudara. Dan juga Pilatus berkata pada dia, saudara, apa yang harus kita berbuat terhadap orang ini? Pengagum tadinya berkata, Hosana. Dia berkata juga, salibkan dia. Yang mulanya berkata, Hosana luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Sepertinya mengagungkan Tuhan. Sepertinya meninggikan Tuhan. Tapi pada pihak lain, pada sisi yang lain, dia berkata salibkan dia. Berapa banyak orang Kristen seperti itu? Karisnya KTP. Mungkin juga gereja kalau lagi mau. Fans itu tergantung perasaannya. Kalau lagi mood, dia datang gereja, kalau enggak. Enggak pernah peduli sama Tuhan. Apa itu Yesus? Enggak pusing itu Kristen. Mungkin Kristen dia Kristen keturunan. Sebatas dia hanya, ya tahu Tuhan itu Yesus adalah yang juru selamat manusia. Tidak lebih daripada itu. Yang kedua, saudara, kita beranjak berikutnya. Kekristenan berikutnya, level berikutnya adalah Kristen pengikut Yesus. Kristen ini secara umum, orang Kristen secara umum, kita lihat dalam Kisah pasal 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.
Saudara, ketika rasul-rasul mengajar jemaat, mereka beribadah di Antioquia. Waktu itu mereka belum disebut Kristen, tapi disitulah disebut Kristen, bahwa mereka adalah pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan. Sebenarnya kata Kristen, pengikut Kristus, sebutan pada pengikut Kristus itu tanda kutip mengejek, merendahkan, karena mereka nggak percaya sama Tuhan. Tuhan dianggap sebagai nabi yang sesat atau orang sesat. Oh, dia itu pengikut Kristus, dia itu Kristen. Kata-kata ejekan, saudara. Sejak di Antioquia lah orang-orang yang percaya kepada Kristus, pada Yesus disebut orang Kristen. Jadi sebutan Kristen itu masih umum. Dan sekarang kita berKTP Kristen, mau ke gereja saja Kristen. Tapi itu masih sifatnya umum, sebatas pengikut. Kalau pengagum itu saudara hanya memuaskan perasaannya, lalu bagaimana dengan pengikut? Pengikut itu saudara lebih kepada orang-orang yang mementingkan hal jasmani. Mementingkan hal jasmani. Orang-orang seperti ini tidak mau diajar lebih dalam lagi, tidak mau mengakar. Agamanya agama, tapi kehidupan sehari-hari tidak ada perubahan apa-apa. Saudara perhatikan dalam Yohanes pasal 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya?" Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara, mereka mengikut Tuhan karena perut mereka. Mereka mengikut Tuhan karena mereka mendapatkan makanan, mendapatkan roti. Tapi mereka tidak mau mengakar dalam kekristenannya. Mereka tidak mau diajar, mereka tidak mau dibentuk, mereka tidak menjalankan firman Tuhan. Coba dibuka. Next, kita bisa melihat. Belum, sebelumnya nggak ada. Ini. Pengikut mengikuti dan mendengarkan ajaran dan menyaksikan keajaiban, tetapi tidak mempraktekkan ajaran tersebut dalam hidupnya. Mereka mengikut Yesus hanya sebatas masalah jasmani dan tidak mau lebih jauh untuk mengakar dan tidak mau diajar. Mereka datang ke gereja hanya memuji menyembah Tuhan. Mereka datang ke gereja hanya ingin mendapatkan apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Kalau aku melayani, kalau aku memuji Tuhan, aku gereja, apakah Tuhan memberkatiku? Kalau tidak memberkatiku, maka percuma aku pergi gereja. Kalau Tuhan tidak menolongku, mengapa aku harus pergi gereja? Saya katakan kepada saudara, kalau mau menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi berhasil, jangan jadi Kristen juga bisa. Jepang itu, orang-orang Jepang itu saudara, orang-orang itu tidak pernah kenal Tuhan. Paling susah agama Kristen masuk sana, orang Jepang hebat. China, negara komunis juga hebat. Rusia juga, ya meskipun bukan komunis sekarang ya, lebih sosialis. Banyak yang percaya, nggak percaya Tuhan banyak yang kaya. Kalau sekedar kaya saja susah, gak usah jadi Kristen juga bisa. Jadi kekayaan, kesuksesan bukan jaminan dia itu rohani itu tidak. Kalau saudara menjadi Kristen semata-mata hanya untuk kebutuhan jasmani saudara, supaya saudara berhasil, salah alamat saudara. Tuhan pasti memberkati kita, Tuhan pasti menolong kita, tapi kekristenan tidak boleh sebatas itu. Harus ada transformasi, harus ada perubahan, harus mau diajar, harus mau dibentuk menjadi Kristen yang benar seperti apa. Kita masuk level yang lebih tinggi lagi, yaitu level murid. Pengikut sejati, murid dari penggemar, pengagum, lalu pengikut, dan berikut yang terakhir menjadi seorang murid. Saudara perhatikan kalimat di atas. Istilah murid dalam bahasa Ibrani dalam perjanjian lama, limud dalam bahasa Yunani, yaitu dalam perjanjian baru matetes, adalah seorang pembelajar
yang mengikuti seorang rabi atau guru, seorang yang mau diajar dan dibentuk oleh suatu cara hidup, bukan sekedar diberitahu tentang pengetahuan, tetapi mengalaminya dalam kehidupannya, sehingga mengalami transformasi, perubahan total, memiliki hati, pikiran, dan kehidupan sama seperti gurunya. Dalam tradisi orang Yahudi, tradisi Israel, tradisi umat Allah, itu orang Yahudi, saudara. Ada hubungan yang dekat antara guru yang disebut rabi dengan murid. Murid itu akan mengikuti kemana gurunya pergi. Kemana dia melangkah, dia bersama. Apa yang dimakan gurunya, dia makan juga. Apa yang menjadi visi gurunya, dia ikut juga. Saudara, lalu gurunya mengajar, mendidik. Bukan sekedar pengetahuan saja. Bukan sekedar pengetahuan firman saja, apal ayat-ayat, tidak. Dia juga meneladani hidup. Sehingga murid itu, saudara, akhirnya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Dan mempraktekannya. Dan jadi orang-orang yang, saudara? Seorang murid memiliki komitmen, kedisiplinan, ketaatan, dan rela berkorban. Akhirnya murid itu, saudara, meneladani gurunya dan dia seperti gurunya. Itu bedanya penggemar, pengagum, pengikut, dan seorang murid. Seorang penggemar tidak mengalami transformasi, tidak mengalami perubahan. Pengikut juga demikian. Tapi seorang murid mengalami transformasi, mengalami perubahan hidup. Di mana posisi saudara? Apakah saudara hanya penggemar? Saudara hanya pengunjung di gereja ini, hanya duduk memanaskan kursi. Sekali-kali datang ke gereja dan setelah itu tidak. Apakah saudara hanya pengikut, melayani, tapi motivasinya gak benar? Saudara harus masuk dalam level berikutnya seorang murid. Kalau saudara mau menjadi seorang murid, saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara percaya bahwa Allah mampu merubah hidup saudara, merubah hati saudara, merubah pikiran saudara, dan ada perubahan dari waktu ke waktu, semakin lama semakin baik. Perbuatannya baik, kata-katanya baik, tindak tanduknya baik, pikirannya baik. Perubahan hidupnya semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Dia berkenan kepada Allah dan juga berkenan pada manusia. Kalau saudara menjadi orang Kristen, Kristen KTP, tapi tidak mengalami perubahan hidup, gak ada artinya. Tidak ada artinya, saudara. Dan percayalah, kalau saudara menjadi orang Kristen tapi tidak mengalami perubahan apa-apa, ada yang salah dalam kekristenan saudara. Saudara tidak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Suatu kali saya ikut ibadah persekutuan. Saya duduk di belakang, memang mulai dulu saya tuh suka duduk di belakang. Di SD, SMP, SMA. Kenapa? Senang sekali di belakang. Bukan berarti saya main-main, tidak senang lihat banyak. Lihat di luar depan itu, saudara. Dan saya duduk di belakang, dan saya lihat di sebelah sana, saudara. Ketika puji-pujian, ya ada seorang ibu, semangat sekali memuji Tuhan. Oh dia bersorak-sorai, saudara, bersorak-sorai. Lebih semangat daripada WL hari ini. Wadah WL ini sudah bersemangat ya, tapi ibu lebih semangat dari WL ya, saudara. Dia bersemangat, pokoknya dia lebih dari WL-nya, dia semangat sekali. Tetapi ketika mendengarkan firman Tuhan, dia orang yang paling banyak amennya. Amin. 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 Ternyata ngantuk, saudara. Ternyata mau tidur. Saudara, dia tidak mau diajar. Dia tidak mau diberi roti kehidupan. Orang-orang seperti ini jangan harap dia berubah. Dia bukan seorang matetes. Dia bukan seorang melimut. Dia seorang Kristen yang tidak sejati. Kita lihat dalam Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada orang-orang yang tidak takut sama Tuhan dalam hidupnya, dan tidak mau berubah. Hidup di dunia ini 60 tahun, 70 tahun, paling lama 80 tahun mungkin. Kalau saudara nggak sungguh-sungguh, Alkitab katakan engkau tidak dingin, saudara, engkau tidak panas, engkau suam-suam kuku, engkau dibutahkan. Di
Di dunia hidup 70-80 tahun, tapi di dalam kekekalan tidak terhingga saudara akan sengsara dalam neraka. Kalau 80 tahun sudah gunakan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, yang mau diajar, mau dididik, pasti mengalami perubahan. Dan dia akan hidup damai sejahtera dalam kerajaan surga. Tapi kalau sudah menjadi Kristen, hanya sebatas pengikut, apalagi penggemar, saudara betul-betul, saudara tidak ada harapan untuk mendapatkan mahkota dari Tuhan. Kita lihat berikutnya. Tanpa kita sadari sebenarnya saudara, kita ini selalu menggunakan prinsip ekonomi dalam hidup ini. Itu wajar. Dalam bekerja, dalam berelasi, dalam berusaha. Prinsip ekonomi itu upaya minimal, ingin menghasilkan maksimal. Ingin mendapatkan yang lebih besar. Upayanya minimal tapi menghasilkan maksimal. Mendapat keuntungan, kepuasan yang sebesar-besarnya. Itu manusiawi. Tapi jangan sampai prinsip ekonomi ini juga dipakai dalam berelasi dengan Tuhan. Dipakai dalam menyembah Tuhan. Dipakai dalam kekristenan. Kalau prinsip ekonomi ini dipakai dalam hubungan saudara dengan Tuhan, cilakalah saudara. Prinsip dunia, prinsip ekonomi, tapi prinsip kita berhadapan dengan Tuhan, prinsip sepenuh hati. Melakukan sesuatu dengan dedikasi, kesadaran, dan penghargaan penuh. Kalau saudara itu ikut Tuhan hitung-hitungan, saudara kasihan saudara. Kalau saudara ikut Tuhan hanya menghitung kalkulasi, kalau saya memberi persembahan segini, Tuhan berkati berapa. Kalau saya mengasihi Tuhan, apakah Tuhan mengasihi saya? Kalau tidak mengasihi saya, maka saya percuma menjadi orang Kristen. Saudara nggak ada bedanya ikut agama-agama tradisional. Agama-agama yang primitif. Yang berkata bahwa aku memberikan persembahan kepada dewaku, dewaku pasti tolong. Kalau tidak memberikan persembahan, maka dewaku akan murka, akan menghukum. Ada budaya-budaya setiap hari itu saudara, setiap hari itu ada agama tertentu, setiap hari mesti kasih sesajen, di pohon, di rumah, setiap hari. Kasih sesajen ini, bunga itu, kalau hari Jumat bunganya apa, hari Selasa bunganya apa, terus, saudara terus. Karena dia berkata kalau tidak melakukan ini Tuhan itu murka, dewanya murka. Akhirnya saudara menjadi rutinitas, menjadi legalisme. Akhirnya mereka menjadi agamawi, terikat kepada suatu kehidupan beragama tapi mengalami ketakutan. Tuhan kita enggak seperti itu. Tuhan kita bukan Tuhan yang selalu menghukum. Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin sepenuh hati membuka hati kita. Memberikan hidup kita kepada Tuhan. Mengundang Tuhan secara pribadi. Tuhan ingin kita menjadi orang murid yang selalu mau dibentuk. Yang selalu mau diajar, yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin saat ini saudara baru sebatas penggemar. Seorang pengagum, mari beranjak menjadi seorang pengikut. Mungkin saudara sekarang hanya sebatas pengikut, mari masuk lebih dalam lagi menjadi seorang murid. Amin. Saudara kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab. Bagaimana tokoh ini tidak hanya berhenti menjadi penggemar, menjadi pengagum, tapi dia beranjak maju ke depan menjadi pengikut, lalu maju lagi ke depan menjadi pengikut yang sejati, menjadi seorang murid. Tokoh ini bernama Nikodemus. Nama saya Nikodemus ya. Kalau dibilang siapa tokoh Alkitab itu Nikodemus, Nikodemus itu ahli Taurat, orang Farisi. Dia mengerti Taurat tapi belum lahir baru. Jadi kalau orang kenalan sama saya, namanya siapa? Pendeta siapa? Pendeta Nikodemus. Wah, ini pendeta Nikodemus ini belum lahir baru. Jadi kalau kenalan sama saya pasti orang ini belum lahir baru ini. Saudara, padahal tidak seperti itu. Saya menggunakan nama Nikodemus itu saudara, artinya bagus sebenarnya. Nikodemus itu dari bahasa Yunani, Niko itu pemimpin atau pahlawan. Demos itu adalah rakyat. Kalau saudara kata demokratos, kratos itu pemerintahan. Demos kratos pemerintahan dari rakyat. Demokrasi, lahirlah demokrasi. Jadi Nikodemus itu pemimpin atau pahlawan rakyat. Orang yang memberikan hidupnya bagi rakyat. Ya bahasa rohaninya, orang yang memberikan hidupnya bagi jemaat Tuhan.
Jadi kalau saya memakai nama itu saudara, itu bukan berarti hanya keren-kerenan, ada artinya saudara. Saya ingin menjadi seorang yang mengabdikan diri bagi Tuhan. Nama asli saya itu Julius Tomo. Tapi biasa kalau mau dibaptis kan kasih nama tambahan. Saya pilih-pilih namanya apa. Ketika saya melihat nama ini saudara Tuhan, saya ingin mengabdikan diri untuk melayani umatmu. Maka namanya Nikodemus Julius Tomo. Jarang orang pakai nama Nikodemus. Takut dianggap tidak lahir baru. Padahal enggak seperti itu. Nah, kita belajar hari ini kepada seorang yang bernama Nikodemus supaya saudara mengerti ternyata Nikodemus yang saudara pikirkan yang dianggap orang lain enggak seperti itu. Kita lihat saudara, Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai yang kedua. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan jika Allah tidak menyertainya." Nikodemus seorang tokoh, seorang imam. Dia bagian dari sekumpulan orang rohaniawan Yahudi yang bernama Sahedrin. Sahedrin namanya lupa sih. Nah saudara, dia pemimpin bersama-sama dengan kelompok tertentu. Saudara, dan dia itu mengambil keputusan. Kalau ini dianggap orang ajaran sesat, ini tidak baik, maka mereka inilah yang menentukan saudara. Apakah seorang itu ajaran sesat atau tidak. Dan Nikodemus, orang yang terpandang di situ dalam kelompok elit rohani itu saudara. Suatu malam dia datang kepada Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Masalahnya kenapa ia datang malam-malam? Kenapa dia tidak datang siang-siang bolong? Bisa dilihat orang, dia sembunyi-sembunyi datang kepada Tuhan. Ternyata Nikodemus ini seorang penggemar, pengagum Yesus. Dia datang ingin bertanya kepada Yesus. Dia berdialog dengan Yesus. Tapi sebenarnya juga saudara, dia datang malam-malam karena dia malu. Nanti diejek oleh rekan-rekannya. Nanti dicemooh oleh rekan-rekannya karena Yesus dianggap sesat oleh orang imam yang ada di situ. Jadi supaya dia tidak malu, supaya keimamannya tidak mengalami degradasi, tidak dianggap rendah, dia tidak mau menghadapi konsekuensi, maka dia datang malam-malam supaya aman. Orang yang masih tahap levelnya pengagum, dia tidak mau berisiko menjadi orang Kristen. Ya datang saja. Ya puji-puji Tuhan, datang ke gereja saja. Tapi lebih daripada itu tidak. Apalagi suruh melakukan firman Tuhan. Apalagi suruh melayani. Apalagi suruh berubah. Tunggu dulu. Kristen, gereja-gereja. Tapi hanya sebatas itu, tidak lebih daripada itu. Saudara, Nikodemus melakukan sesuatu yang aman. Tanpa risiko, tanpa tuntutan, tanpa komitmen. Dan dia datang malam-malam supaya aman. Tidak ada orang yang gosip, tidak ada orang ngomongin. Tapi saudara, Nikodemus tidak berhenti sampai di situ. Ketika dia berdialog dengan Tuhan, saudara, ketika dia mendengar apa yang diajarkan Tuhan bahwa engkau harus lahir baru, ternyata firman Tuhan yang diajarkan Tuhan, saudara, menyentuh hatinya. Menyentuh pikirannya, membuat dia berubah. Di mana kita bisa melihat perubahan dari Nikodemus? Kita lihat di ayat berikutnya. Yohanes pasal 7, 50 sampai 52. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar? Dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya, jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Sahedrin. Saudara, ketika para imam itu berkumpul, lalu membawa Yesus masuk dalam perkumpulan itu, saudara, itu imam-imam memang dipercaya untuk menilai seseorang apakah orang ini sesat atau tidak.
Saudara, Yesus dimasukkan, Yesus ditangkap, dibawa kepada imam-imam itu. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Mereka mencari cara bagaimana supaya dia dihukum. Pada saat mereka diadili, pada saat mereka diinterogasi, ada seorang yang bernama Nikodemus. Dia membela Yesus. Dia berkata, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Dia membela Yesus, saudara. Ketika dia mengutarakan kalimat itu, pembelaan itu, rekan-rekannya, saudara, berkata, apakah engkau juga orang Galilea? Apakah engkau juga sama-sama orang Galilea seperti Yesus? Apakah engkau juga famili dia? Apakah engkau saudara dia? Apakah engkau kerabat dia? Sehingga engkau membela dia? Coba selidiki kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Pertama kali Nikodemus datang malam-malam mencari Tuhan. Karena dia tidak mau dilihat orang. Karena dia tidak mau dicemooh oleh sahabat-sahabatnya, para imam. Tapi Nikodemus, saudara, tidak berhenti di situ. Ketika dia mendengar firman Tuhan, ketika dia mendengar penjelasan Yesus, berikutnya ketika Yesus diadili, diintegrasi, kali ini dia nggak sembunyikan dirinya. Dia membela Yesus. Ada satu step, ada satu langkah. Hari ini dia tidak malu, kali ini dia tidak malu, kali ini dia tidak takut, tidak ragu untuk membela Yesus. Meskipun dia dicemooh, meskipun dia diejek, meskipun dia direndahkan, tapi Nikodemus membela Yesus. Berikutnya kita lihat, next. Saudara, kita lihat berikutnya, step berikutnya. Dulu Nikodemus seorang pengagum, lalu beranjak menjadi seorang pengikut. Dia nggak berhenti sampai di situ. Akhirnya dia menjadi seorang murid. Menjadi orang Kristen yang sejati. Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 19 ayat 39. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Saudara, ini cerita, ini kisah tentang pada waktu Yesus disalib, lalu mayatnya diturunkan, murid-murid lari menyembunyikan diri. Murid-murid kecewa, murid-murid takut dianggap sebagai pengikut Tuhan. Mereka menyembunyikan diri, mereka melarikan diri, mereka kembali. Petrus dan saudara-saudaranya menjadi nelayan. Mereka kembali kepada profesi yang lama, saudara. Mereka juga menjadi kecewa, kenapa Yesus yang kita anggap sebagai raja, dia akhirnya mati, disalib dengan hina. Ketika murid-muridnya melarikan diri, ketika murid-muridnya menyembunyikan diri, Alkitab mencatat, ada seorang bernama Yusuf dari Arimatea yang mengurusi mayat Yesus. Ternyata bukan hanya Yusuf dari Arimatea yang mengurusi Yesus. Nikodemus pun ketika murid-murid lari menyembuhkan diri, dia menghampiri. Dia juga mengurusi mayat Yesus. Bukan hanya datang untuk melihat, tapi juga dia membawa persembahan. Minyak mur, minyak gaharu, yang jumlahnya 50 kati beratnya. Dia tidak lagi menyembunyikan diri, dia tidak lagi takut, bahkan memberikan dirinya, memberikan hartanya untuk mengurusi mayat Yesus. Ketika yang lain takut, ketika yang lain menyembunyikan diri, lari, dia menunjukkan bahwa dia adalah murid Tuhan, mau berkorban. Dalam sejarah dicatat, ternyata Nikodemus pada abad mula-mula, Nikodemus pada masa jemaat mula-mula, saudara, dia dicatat sebagai seorang martir. Seorang yang mau mati bagi Kristus. Dengan kata lain, dulunya penggemar, pengikut biasa, tapi akhirnya dia menjadi seorang murid yang mau mati bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kekristenan kita tidak boleh biasa-biasa saja.
Kekristenan kita tidak boleh hanya mengikut saja. Adakah perubahan dalam diri saudara? Ada orang bilang, wah ke gereja itu enak, pujian penyembahannya bagus. Puji Tuhan. Kita gereja kita juga mau mengadakan pujian penyembahan yang bagus. Tapi nggak boleh sampai hanya situ. Saudara harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhannya juga bukan hanya soal berkat-berkat jasmani, tapi bagaimana saudara diajar untuk menggali kebenaran, supaya saudara mengerti firman Tuhan, sampai hanya hati saudara, pikiran saudara diubahkan, semakin mencintai Tuhan, dan hidup saudara semakin benar. Tuhan memperkenan saudara untuk minta, silakan meminta. Minta ini, minta itu, berdoa, minta ini, enggak masalah. Makanya banyak orang bilang, kenapa saya kalau baru lahir baru, doa saya dicospleng. Kalau saya minta Tuhan kasih. Tapi kenapa semakin lama mengikut Tuhan, kok semakin tidak Tuhan kasih? Hehe. Saudara, Tuhan ingin saudara mengalami transformasi, menjadi Kristen yang sejati seperti apa. Tidak hanya berhenti pada hal jasmani, tapi hati saudara, pikiran saudara diubahkan. Alkitab mencatat, Yesus semakin besar, semakin berhikmat, semakin dikasihi Tuhan dan dikasihi sesama. Kalau saudara beres dengan Tuhan, saudara pasti beres dengan sesama. Amin. Kalau saudara hati saudara, pikiran saudara nggak beres sama Tuhan, pasti saudara nggak beres dengan sesama. Adakah di antara saudara yang masih sebagai penggemar? Kekristenan saudara tidak mencerminkan Kristus dalam hidup saudara. Saya tidak menghakimi saudara menilai berdasarkan subjektivitas, saya tidak. Tapi saya ingin membawa saudara mengerti kebenaran malam ini. Bagaimana Tuhan ingin kita merefleksi diri, siapakah saya ini sebenarnya? Kristen macam apa saya ini sebenarnya? Mau dibawa Tuhan mau kemana? Apakah saya seorang pengagum atau hanya pengikut biasa secara umum? Apakah saya seorang murid yang Tuhan inginkan? Coba dibuka next berikutnya. Saudara perhatikan baik-baik. Seorang murid pengikut Kristus yang sejati akan mengambil komitmen melangkah lebih jauh untuk membayar harganya. Saudara, kita bisa melihat bagaimana Nikodemus ketika dia mengalami perubahan, dia tahu menjadi murid yang sejati, pengikut Kristus yang sejati ada harga yang harus dibayar. Kalau saudara menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku biasa-biasa saja, sudah dimuntahkan, tidak panas, tidak dingin, suam-suam saja, biasa-biasa saja menjadi orang Kristen, sudah percuma, sudah biasa-biasa saja. Kenapa sih orang Kristen itu kalau gereja dibakar, kita ya biasa saja. Ada orang Kristen kadang pindah agama, kita biasa saja. Karena apa saudara? Karena masalahnya kekristenan itu sebenarnya bersifat personal dengan Tuhan. Kalau saudara benar dengan Tuhan, hati saudara diubahkan Tuhan, pikiran saudara diubah Tuhan, pasti saudara sungguh-sungguh. Nggak mungkin meninggalkan Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara Kristen umumnya gampang kalah. Baru dapat jodoh non-Kristen ya akhirnya ikut. Ada orang dulu di gereja ini saudara, sudah rajin melayani, sudah mau berkorban, tapi lama-lama berpindah. Dia bilang, kan saya mau mencari kebahagiaan. Oh, mencari kebahagiaan dengan meninggalkan Yesus? Berarti dia tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Seorang murid mengikut Kristus yang sejati akan mengambil komitmen melangkah lebih jauh untuk membayar harganya. Kita baca lagi yang satu ini saudara. Tidak ada pengampunan tanpa pertobatan. Kalau saudara belum bertobat menjadi orang Kristen, tidak ada pengampunan dari Tuhan. Kan saya sudah menjadi Kristen Pak. Sudah mulai kecil, orang tua saya Kristen, saya lahir di budaya Kristen. Tuhan tidak lihat Nikodemus apakah dia seorang imam. Tuhan tidak melihat Nikodemus apakah dia seorang ahli Taurat. Tuhan tidak melihat Nikodemus apakah dia orang Farisi. Tuhan tidak melihat saya apakah saya hamba Tuhan. Tuhan tidak melihat saudara sebagai pelayan Tuhan. Tuhan tidak melihat saudara lahir menjadi orang Kristen. Kalau saudara nggak bertobat,
tidak ada pengampunan dari Tuhan. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh, di gereja kita, saudara, di gereja kita, gereja GBI, kita nggak mengenal baptisan air. Kita nggak mengenal baptisan anak. Kita mengenal penyerahan anak. Pada waktu kecil anak kita diserahkan. Dengan iman orang tuanya, kita minta tolong pada Tuhan supaya Tuhan memelihara, menjaganya. Karena kita sebagai manusia penuh dengan kekurangan. Anak kecil tidak dibaptis karena belum mengerti. Tapi setelah jadi dewasa, mengerti firman Tuhan, maka anak ini harus mengambil komitmen. Aku sudah percaya Tuhan dan dibaptis. Sehingga kata lain, keselamatan itu bersifat pribadi. Bukan karena papa saudara pendeta, mama saudara majelis, saudara akan selamat. Tidak. Selama saudara bertobat sungguh-sungguh, saudara tidak akan pernah akan diampuni Tuhan. Berikutnya, tidak ada keselamatan. No, masih belum. Masih tadi. Tidak ada keselamatan tanpa penyerahan diri. Kalau saudara betul-betul berserah, percaya pada Tuhan, saudara tidak akan selamat. Oh, saya percaya pada Yesus. Iblis pun percaya pada Yesus. Iblis percaya Yesus itu anak Allah. Iblis percaya Yesus adalah Tuhan, tapi hanya sebatas percaya. Tapi hidupnya tidak membuktikan apa-apa. Tidak ada hidup tanpa kematian. Yesus berkata, kalau engkau mau ikut aku, salibkan dirimu. Saudara, kita harus mati dari kedagingan. Kita harus mati dari egoisme. Kita harus mati dari segala bentuk hal yang tidak berkenan. Kalau saudara tidak mau mati, saudara tidak akan bisa hidup seperti yang Tuhan inginkan. Tidak seperti Yesus. Kalau tidak sungguh-sungguh saudara masih hidup dalam kedagingan. Marah ya marah saja. Minum saja. Mabuk ya mabuk saja. Gak ada pertobatan saudara. Gak ada pengampunan. Tidak mati atas kedagingan, maka sudah tidak akan ada kehidupan. Tidak ada iman tanpa komitmen. Iman itu membutuhkan komitmen, saudara. Saya percaya sama Tuhan, ya saya komitmen untuk rajin beribadah. Saya percaya pada Tuhan, ya saya mengambil komitmen untuk berdoa. Saya percaya sama Tuhan, ya saya mengambil komitmen untuk melayani, untuk mempraktekkan firman Tuhan. Memang tentu tidak legalisme. Sudah tahu legalisme? Legalisme itu begini. Kalau saya tidak baca firman Tuhan, maka saya akan dihukum Tuhan. Kalau saya baca firman Tuhan, maka saya akan mendapat pahala. Kalau saya datang ke gereja, pasti saya akan dibenarkan. Itu legalisme. Iman yang benar itu bukan karena something. Kalau saya melakukan akan dapat sesuatu. Kalau saya tidak melakukan, saya akan dihukum. Itu bukan Kristen. Kekristenan itu saya datang ke gereja karena saya mengasihi Tuhan. Saya melayani karena saya mengasihi Tuhan. Saya sungguh-sungguh karena Tuhan sudah sungguh-sungguh mengasihi saya. Itu Kristen. Kita melakukan bagi Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi saya dan saudara. Mengapa Yesus mau datang ke dalam dunia mati disalib buat saya dan saudara? Karena dia mengasihi saudara. Lalu apakah saudara mengasihi dia? Apa saudara mengasihi dia? Saudara, kita akan lihat saudara dalam Alkitab. Bagaimana ada harga yang harus dibayar sebagai pengikut yang sejati. Kita lihat next berikutnya. Musa tidak akan menjadi pengikut Allah yang sejati kalau tidak menghadap Firaun. Ada harga yang harus dibayar. Dia mesti menghadap Firaun untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nuh tidak akan menjadi pengikut Allah yang sejati kalau tidak membangun bahtera yang menuai kritikan dan ejekan. Daniel tidak akan menjadi pengikut Allah yang sejati hanya karena berdoa, tetapi ia harus masuk ke dalam lubang singa. Sadrak, Mesak, Abednego tidak akan menjadi pengikutnya Allah yang sejati kalau tidak mau mati bagi Allah di dalam perapian. Demikian juga ke-12 murid atau ke-12 rasul.
Rasul Paulus dan murid-murid lainnya, mereka mengikut sepenuhnya bagi Kristus. Dan saya percaya ketika kita mengikut sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara, maka Tuhan pasti berikan terbaik atas hidup saudara. Amin, saudara. Kita ini maunya banyak, tapi nggak mau berkorban. Kita ini mimpinya besar, tapi tidak melakukan apa-apa. Saudara, saya percaya kalau saudara di gereja ini sungguh-sungguh datang pada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan baik-baik. Saudara, saya persiapan firman Tuhan dengan baik. Minimal 1 minggu saya berpersiapan. Demikian juga Pastor Peter, Ibu Gembala, Ibu Enah, mereka persiapan dengan baik, dengan doa dan baca, supaya apa saudara? Kita memberikan firman Tuhan yang baik, supaya saudara diberkati secara rohani, supaya saudara bertumbuh secara rohani, supaya saudara mengalami transformasi hidup, perubahan hidup. Dan saya percaya ketika saudara berkenan kepada Allah, hati, pikiran saudara diubahkan, sebenarnya berkat itu akan datang dengan sendirinya. Amin, saudara. Tapi kalau saudara menjadi orang Kristen biasa-biasa saja, tidak ada perubahannya begitu saja. Saudara akan menghadapi banyak masalah, banyak problem, banyak hal-hal yang terus mengganggu. Saudara terikat terus ke masa lalu, saudara terikat kedagingan. Saudara berkata bahwa keputusanku itu yang terbaik, perkataanku itu yang paling benar ya, karena saudara hidup dalam kedagingan, gak pernah berubah. Tapi kalau saudara berpaling kepada Allah, semangat Tuhan adalah segalanya atas saudara. Selalu membuka hati dan pikiran saudara bagi Tuhan, supaya Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Maka yang terbaik akan Tuhan berikan dalam hidup saudara. Amin. Mari kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita angkat pujian mahkota kehidupan, tak akan pernah ku sesali mengiringi Yesus.